Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Saudara, kalau saudara dalam kesendirian, kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, ingat, kita punya sahabat seperti Yesus yang sangat memahami, mengerti setiap keadaan kita. Bertemanlah, bersahabatlah dengan Yesus setiap hari, agar setiap curahan hati kita kepadanya, Dia akan memberikan jawaban, dan Dia juga mampu akan menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Yesus. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa, kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan kita isi, masukkan dalam hati kita, supaya kita dikuatkan oleh firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari-hari yang kami sudah lalui. Ini semua karena berkat anugerah, perlindungan dan pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada hari ini dan menikmati semua apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami.
Sebentar kami mau dengarkan pesan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menguatkan, meneguhkan, bahkan menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bimbang. Orang yang bimbang menjauhkan kuasa Tuhan. Ya, memang benar saudara. Orang yang bimbang berarti tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Akhirnya kuasa Tuhan itu menjauh dari diri kita. Sebab itu dibutuhkan cara kita merespon ya pesan-pesan firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya benar-benar kita kuat, mampu menghadapi keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Persoalan, masalah yang mungkin bertubi-tubi yang seringkali kita hadapi. Tapi jangan bimbang, karena orang yang bimbang menjauhkan kuasa Tuhan. Dalam Matius pasal 14 ayat 30 sampai 31 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita lihat di mana seorang murid Tuhan Yesus yang punya kekuatan secara mental, fisik, tapi ketika dia menghadapi suatu tantangan dalam dia menjalankan kehidupannya, mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia mengalami yang namanya ketakutan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini mengisahkan bahwa seorang murid, seorang anak Tuhan, seorang dekat dengan Tuhan, ternyata tidak cukup dekat. Tapi ada sesuatu hal yang harus dikerjakan dalam kedekatan itu. Yaitu Yesus sendiri mengatakan, hai orang yang kurang percaya. Artinya, sekalipun kita dekat dengan Tuhan, atau kita tahu tentang Tuhan, tapi kalau kita tidak percaya akan kuasanya, ya di sini kita sangat mudah diterpah, dihanyutkan, dihancurkan oleh badai dan melahirkan ketakutan dalam diri kita. Dalam hidup kita seringkali badai hidup datang menerpa. Seperti sekarang, bermacam-macam penyakit. Ya. Badai hidup lesu dalam ekonomi. Orang sana sini berbicara tentang bagaimana untuk mendapatkan keuangan, mendapatkan rezeki, mendapatkan baiknya ekonomi. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, lesunya keadaan hari-hari ini dalam kehidupan, pekerjaan, ekonomi, itu sebuah angin badai. Sebuah tantangan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan bersama di dunia ini. Tapi apa kata Tuhan? Hei orang yang kurang percaya, percayalah kepada Tuhan. Orang yang kurang percaya, percaya kepada Tuhan. Percaya, dekat, tapi kurang. Tidak dengan sesungguh-sungguhnya melekatkan hati kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Alkitab mengajarkan, jangan kita salah
menempatkan hidup kita. Jangan kita salah menempatkan cara berpikir kita. Alkitab mengajak kita menempatkan hidup dan cara berpikir kita hanya tempatkan itu kepada Kristus. Artinya memandang, percaya bahwa Kristus Yesus mampu melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan kita berasumsi, ya. Jangan kita berasumsi bahwa bahaya itulah yang akan menghancurkan kita. Sebagai orang percaya, hilangkan asumsi-asumsi negatif. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu kekal, abadi adanya, dan selalu terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Untuk menghadapi situasi keadaan yang mungkin ya saudara alami ini sebuah tantangan, sebuah masalah. Kedua, kita perlu ketenangan. Petrus tidak tenang. Ketika Yesus memanggil dia, ayo jalan di atas air. Datanglah. Dia tidak punya ketenangan. Ada rasa terburu-burunya dia. Ya, ingin sampai. Tapi dia tidak melandasi dengan tujuan fokusnya kepada Kristus. Dia melihat situasi lingkungan sekitar dia, wah ini bahaya. Maka terjadilah namanya ketakutan dalam hidupnya. Sebab itu butuh ketenangan, saudara. Jangan menganggap masalah besar itu melebihi kekuatan Tuhan. Jangan menganggap masalah besar dapat menguasai kuasa Tuhan. Tidak. Kuasa Tuhan itu di atas segala-galanya. Dari semua persoalan yang ada di dalam dunia ini. Yang kita kenal bahwa Tuhan menciptakan bumi, langit, bahkan surga Dia sediakan bagi kita. Ingat bahwa dalam ketidaktenangan kita, kalau kita punya iman percaya, janji Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita menghadapi, bahkan memerangi, menerobos semua ketakutan-ketakutan yang sering kita hadapi dalam hidup kita. Dan ketiga, saudara, kita harus sebagai manusia yang kenal akan Tuhan, harus sadar bahwa Tuhan serta selamanya dengan kita. Kita harus sadar itu. Tuhan serta selamanya dengan kita. Dia tidak akan pernah biarkan kaki kita goyah, kata firman Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, kata firman Tuhan. Bulu yang terkulai tidak akan pernah putus. Artinya, ketika kita mungkin digodok dengan persoalan masalah, tantangan hidup, ketika kita percaya bahwa kemampuan Tuhan itu lebih daripada yang ada di dalam dunia ini, itu kita tidak akan jatuh, tidak akan putus. Kekuatan Allah itu tetap menghinggap kita. Ada dalam pribadi kita, ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Bahkan ekonomi sesulit apapun mungkin hari-hari ini, percayalah ada jalan keluar yang Tuhan akan beri. Dan kita masuk kepada kesuksesan. Jadi kita harus sadar bahwa kekuatan Tuhan itu ada dalam perjalanan hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan kita menghadapi situasi-situasi seperti sekarang ini, baik serangan penyakit maupun kehidupan ekonomi yang tidak stabil hari-hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana cara menghadapi kehidupan ini. Tuhan katakan dalam Matius pasal 6 ayat 34. Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir. Nah, ini kembali kata-kata ini datang kepada kita akan hari esok, ya.
Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan kata lain, Alkitab mengatakan jangan kita memiliki asumsi atau berasumsi negatif. Jangan. Artinya jangan khawatir. Mari kita benar-benar menempatkan iman kita kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Percaya. Apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetap teguh. Kuat di dalam Tuhan. Sebab itu Yesus sendiri mengatakan, jangan kamu khawatir. Ada lagu dari almarhum Bapak Pendeta Awan Datu. Dikatakan, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Saudara, pujian ini mengingatkan kita agar kita tidak takut dan tinggal dalam kekhawatiran. Hal yang lain yang harus kita kerjakan, kita harus tenangkan dan menguasai diri. Kita tenang dan harus menguasai diri. Karena kalau kita tidak tenang, terburu-buru, itu membahayakan kita. Kita sudah tenang tapi tidak menguasai emosi diri kita. Maka kita bisa tabrak sana, tabrak sini, dan membahayakan diri sendiri juga orang lain. Dengan kata lain, dalam kita beriman kepada Tuhan, kita membangun diri kita, kekuatan iman kita, fokus kepada Tuhan, dan mengajak orang lain masuk ke sana. Kepada kekuatan dan fokus kepada Tuhan. Kita perlu tenang, ya. Karena dalam ketenangan pun, disitulah kita bisa tunduk dan berdoa. Tunduk dan menyerah. Tunduk dan berseru kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan ketika kita tenang dan dapat menguasai diri. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Ini jelas firman Tuhan. Jadi orang yang tenang, orang yang menguasai diri, mampu dia berdoa. Menyerahkan semua persoalan. Menyerahkan penyakit yang mungkin sedang dialami. Serahkan kepada Tuhan. Maka dia akan memenuhi janjinya. Dia akan menjawab setiap seruan doa kita. Saudara, hati yang tenang akan melihat jawaban Tuhan dan terhindar dari masalah yang akan datang. Hati yang tenang akan melihat jawaban Tuhan dan terhindar dari masalah-masalah yang akan datang. Dengan kata lain, kita lebih siap menyambut jawaban Tuhan dan kita lebih siap menghadapi tantangan ke depan. Sebab itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Yosua. Tetap percaya akan Allah yang besar. Karena disitulah
kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita yakin percaya bahwa apa yang menjadi doa harapan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi tujuan iman kita, pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan akan mengadakannya. Tuhan tidak pernah menarik janjinya. Sekali dia berfirman, dia akan menjalankan firman itu. Tidak seperti manusia, janji tinggal janji. Alasannya terkadang lupa. Ya itulah kita manusia ya. Lupa gitu kan. Atau lupa, sengaja lupa. Wah, itu bahaya. Jadi marilah kita menjadi anak Tuhan yang penuh dengan konsentrasi. Tujuannya hanya kepada Kristus. Untuk mendatangkan, menghadirkan kesehatan, pemulihan ekonomi dalam hidup kita. Di sini bimbang menjauhkan kuasa Tuhan. Jadi orang yang bimbang jauh daripada kuasa Tuhan. Bahkan kuasa Tuhan akan meninggalkan. Karena apa? Ya orang yang bimbang. Tidak percaya akan kuasa Tuhan. Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Nah sekarang kita lihat apa saja yang kamu minta dan doakan. Tekanan di sini adalah percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apa yang kita minta percaya itu akan datang. Minta kepada siapa? Jangan minta kepada manusia. Minta pendeta, minta apa semua. Ya itu sulit untuk dapat memuaskan keinginan saudara. Kalau saudara minta kepada manusia itu sulit dapat memuaskan. Mungkin manusia dapat menolong 1-2 kali. Lebih daripada itu ya dia udah nggak punya. Mau pakai apa lagi tolong. Tapi kalau Tuhan dikatakan apa saja yang kamu minta dalam doa, berarti mintalah dalam doa. Lalu percayalah. Doa dan percayalah kamu akan menerimanya. Banyak orang suka berdoa. Betul, itu baik. Bahkan doa dipamer-pamer. Oh, saya doakan ini A, B, C, dan sebagainya. Padahal doa itu sebetulnya hanya Tuhan dan kita yang tahu. Jadi, oh saya mendoakan begini, begitu, begitu. Aduh, pamer. Janganlah seperti itu. Berdoa, Alkitab mengatakan masuk dalam kamar, lipat lututmu. Hanya engkau dengan Tuhan ada di dalam kamar itu. Ya, harus dipromosikan. Ya. Kalau mengajak, mari kita berdoa bersama. Oh itu nggak apa-apa. Itu karena memang Alkitab mengatakan bahwa kita harus saling menguatkan, mendorong, mengajak untuk bersama-sama hidup dalam doa. Tapi kalau pamer doa, waduh. Apalagi pamer doa makan, cuma doa makan sudah berdoa dari Sabang sampai Merauke. Wah, ini cukup panjang nanti malah jadi masalah. Sudah dingin dulu makanannya. Ya, jadi percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi hal yang terpenting di sini adalah yakin bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, ini butuh keyakinan tinggi. Petrus ketika terima panggilan Tuhan, ayo datang, jalan di atas air. Semangatnya luar biasa. Tinggi. Wah, saya diajak. Wah, saya dipanggil Tuhan. Seperti Tuhan mau jalan di atas air. Tapi dia tidak fokus. Dalam hatinya. Dalam rohnya.
dalam jiwanya fokus kepada Yesus. Mungkin ketika dia turun dari perahu, ya, dia hanya melihat gelombang itu dan berpikir, waduh, kalau saya tenggelam berapa dalamnya laut ini? Bisa sampai ke dasar laut. Padahal Yesus yang mengajak, ayo, jalan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang kita pun mengalami hal yang sama. Ketika Yesus mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu bamba berat, muncul dalam pikiran kita, apa iya? Padahal Yesus bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kita seringkali mengatakan, apa iya? Muncul keraguan. Kenapa muncul keraguan? Muncul dalam pikiran kita berkata, kan saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah berdoa, saya sudah setia. Tapi kok belum dapat juga kelegaan? Kok beban berat masih ada? Nah, saudara, itu yang mengaburkan iman kita. Itu yang membuat iman kita luntur. Karena apa? Percaya kita, harapan kita kepada Tuhan yang kita sampaikan, itu terganggu dengan cara berpikir kita yang salah. Makanya dikatakan minta dalam doa, percaya bahwa kita sudah menerima. Bimbang menjauhkan kuasa Tuhan. Jadi janganlah bimbang. Tetapkanlah langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Tetapkanlah hidupmu, hiduplah di dalam Yesus. Boleh sibuk, Tuhan kan izinkan kita melakukan aktivitas sibuk. Tapi jangan kesibukan itu yang mengacaukan semua iman saudara. Mengacaukan percaya saudara. Jangan dengan kesibukan itu mengakibatkan fokus saudara kepada Tuhan itu terganggu. Ingat, ketika saudara fokus kepada Tuhan, itulah jawaban firman Tuhan yang akan menolong memberkati engkau dari menghadapi semua kesulitan, persoalan, masalah hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bimbang menjauhkan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah membawa kami kepada pengertian firman Tuhan yang sesungguhnya. Biarlah kami tetap teguh, fokus kepada percaya akan Tuhan. Maka dari sanalah kami melihat penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Eklesia, GPKD Eklesia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Pertolongan kuasa-Mu, perlindungan, penjagaan. Berikan kesehatan, yang sakit sembuhkan. Jamah dalam nama Yesus. Yang khawatir, yang bimbang, yang menghadapi masalah hidup, ekonomi, Tuhan cukupkan, berkati. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Juga para pendengar firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, lawat mereka dengan kuasa-Mu, berkatilah hidup mereka. Biar firman Tuhan ini dapat membangun hidup mereka dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik dalam waktu, keuangan, dan semuanya apa yang mereka sudah persembahkan. Tuhan, janji-Mu, Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, menyerahkan semua ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.